Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang transformasi geometri. Nah, pada video yang lalu kita telah membahas materi yaitu translasi atau pergeseran. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas materi refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh cermin. Pencerminan kita lambangkan dengan MA. M-nya itu mirror atau cermin, di mana A adalah sumbu cermin. Nah, sifat-sifat pencerminan itu adalah yang pertama, jarak dari titik asal kita lambangkan dengan X, Y ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Nah, kita lambangkan dengan X aksen, Y aksen. Sifat yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal X, Y dengan titik bayangan X aksen, Y aksen akan tegak lurus terhadap cermin atau akan membentuk sudut siku-siku. Suatu titik bisa dicerminkan terhadap banyak hal, yaitu bisa garis atau bisa juga titik yang lain. Setiap pencerminan mempunyai rumus yang berbeda-beda. Nah, misalnya rumus-rumus pencerminan atau refleksi itu diantaranya. Nah, misalkan titik asal X, Y. Nah, itu bisa kita cerminkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Titik pangkal 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, atau dengan titik P, A, B. Nah, setiap pencerminan itu akan menghasilkan bayangan, itu juga berbeda-beda. Nah, misalkan terhadap titik asalnya A, X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, dia akan menghasilkan bayangan yaitu X, min Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, itu akan menghasilkan min X, Y. Kalau terhadap titik pangkal, itu akan menghasilkan min X, min Y. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya itu adalah Y, X. Nah, kalau kita cerminkan titik asal X, Y tadi ke garis Y sama dengan min X, maka bayangannya itu adalah min Y, min X. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya akan menghasilkan 2H kurang X, Y. Nah, kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya yaitu X, 2K kurang Y. Dan kalau titik asalnya kita cerminkan terhadap titik P, A, B, maka bayangannya adalah 2A kurang X, 2B kurang Y. Untuk lebih memahami materi pencerminan atau refleksi, mari perhatikan contoh berikut. Contoh soal pencerminan terhadap sumbu X. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 3, -1 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui titik A 3, -1. Nih, 3, -1 berarti X sama dengan 3 dan Y sama dengan -1. Nah, pencerminannya kan terhadap sumbu X. Rumus yang kita gunakan yaitu A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, itu sama dengan A aksen X, min Y. Nah, berarti X aksennya itu sama dengan X dengan titik asalnya X-nya, berarti tidak berubah X-nya. Nah, sedangkan Y aksennya itu akan menjadi min Y. Nah, berarti jika di titik asal Y-nya itu negatif, maka Y aksennya akan positif. Jika nilai Y di titik asal itu adalah positif, maka Y aksennya akan negatif. A,
3, negatif 1. Nah, berarti X itu sama dengan 3 tadi, dan Y sama dengan negatif 1. Nah, sebagai bayangannya, karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 3, negatif 1 dikali dengan negatif 1. Berarti sama dengan A aksen, yaitu 3,1. Nah, ini 3 tidak berubah. Tetap 3. Dan Y aksennya itu berubah dari negatif 1 menjadi 1. Nah, jadi bayangan titik A 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap sumbu X itu akan menghasilkan yaitu 3,1. Nah, contoh berikutnya. Titik B setelah direfleksikan terhadap sumbu X diperoleh bayangan B aksen negatif 1,4. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui titik bayangan yaitu B aksen min 1,4. Nah, berarti yang diketahui di dalam soal itu adalah X aksennya. X aksen sama dengan negatif 1 dan Y aksen sama dengan 4. Nah, pencerminannya terhadap sumbu X. Berarti rumus yang kita pakai sama dengan yang nomor 1 tadi, yaitu bayangannya adalah X, min Y. Nah, berarti X aksen itu sama dengan X, maka X itu sama dengan X aksen. Nah, karena tadi X aksennya itu adalah negatif 1, berarti X-nya juga sama dengan negatif 1. Nah, Y aksen itu sama dengan negatif Y. Maka Y itu sama dengan min Y aksen. Nah, jadi Y-nya sama dengan min. Nah, Y aksennya berapa? 4. Berarti yaitu min 4. Nah, jadi koordinat titik B itu adalah negatif 1, negatif 4. Contoh soal selanjutnya. Tentukan persamaan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 3X ditambah 5 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Penyelesaiannya, nah di sini diketahui persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X tambah 5. Nah, pencerminannya itu terhadap sumbu X. Nah, maka bayangannya itu menghasilkan A aksen X, min Y. Nah, berarti X aksen itu sama dengan X. Nah, maka kalau X itu sama dengan X aksen. Nah, Y aksen itu sama dengan min Y. Berarti Y sama dengan min Y aksen. Nah, substitusikan X yang sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen itu ke persamaan garis Y sama dengan 3X ditambah 5. Nah, tadi persamaannya kan Y sama dengan 3X tambah 5. Berarti Y-nya kita ganti dengan min Y aksen. Nah, sedangkan yang X itu kita ganti dengan X aksen. Berarti diperoleh min Y aksen sama dengan 3X aksen ditambah 5. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 akan diperoleh yaitu, nah karena min Y aksen kita kalikan dengan min 1 akan menghasilkan Y aksen. Sama dengan, nah 3X aksen dikali dengan negatif 1 itu akan menghasilkan min 3X aksen. 5 kita kalikan dengan negatif 1 akan menghasilkan min 5. Nah, berarti bayangannya itu adalah Y aksen sama dengan min 3X aksen dikurang 5. Atau bisa juga kita tulis yaitu 3X aksen tambah Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, dari mana 3X aksen? Itu diperoleh dari min 3X aksen yang di ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, dari negatif jadi positif sehingga diperoleh 3X aksen. Nah, yang Y aksen itu tetap tidak berubah, tidak pindah ruas. Berarti masih tetap Y aksen, berarti tambah dengan Y aksen. Ditambah 5. Nah, 5 ditambah 5 itu diperoleh dari min 5 yang di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Dari negatif 5 jadi positif 5. Nah, sama dengan 0 karena yang ruas kanan sudah pindah semua ke ruas kiri, jadi di ujungnya kita beri sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 3X tambah 5 yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah Y sama dengan
min 3x ditambah 5. Kita tinggal hilangkan aksen-aksennya saja. Atau bisa ditulis yaitu 3x ditambah y ditambah 5 sama dengan 0. Untuk contoh selanjutnya, perhatikan contoh soal pencerminan terhadap sumbu y. Tentukan koordinat bayangan segitiga KLM dengan titik K 8,5, titik L negatif 2, negatif 5, dan titik M negatif 4,6 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, diketahui titik K itu adalah 8,5, berarti X itu sama dengan 8 dan Y sama dengan 5. Titik L itu sama dengan negatif 2, negatif 5. Berarti X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 5. Titik M negatif 4,6. Berarti X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 6. Nah, karena percerminannya terhadap sumbu Y, berarti rumus yang kita pakai adalah A X, Y. Kita cerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, rumus yang digunakan adalah A aksen sama dengan min X, Y. Berarti sekarang yang X-nya yang berubah dari negatif jadi positif, positif jadi negatif. Sedangkan yang Y tetap tidak berubah. Nah, berarti kalau titik K tadi itu adalah 8,5. Nah, berarti K aksennya tinggal yang 8 kita kalikan dengan negatif. Berarti menghasilkan negatif 8, nah, Y tidak berubah, berarti tetap sama dengan 5. Berarti K aksennya sama dengan negatif 8,5. Nah, titik L, negatif 2, negatif 5. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya tadi adalah negatif Y, X, Y. Berarti X-nya berubah, dari negatif jadi positif, dari positif jadi negatif. Nah, sedangkan yang Y-nya tetap. Nah, dari situ L negatif 2, negatif 5, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 itu kita kalikan dengan negatif. Berarti negatif kali negatif 2. Sedangkan yang Y-nya negatif 5 tidak berubah, tetap negatif 5. Maka menghasilkan negatif kali negatif 2 itu adalah 2, negatif 5 tetap. Nah, berarti L aksennya adalah 2, negatif 5. Titik M negatif 4,6. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, berarti M aksen atau bayangannya yaitu negatif dikali negatif 4, 6. 6-nya tidak berubah. Nah, berarti menghasilkan yaitu 4,6. Karena negatif kali negatif 4 itu sama dengan 4. Nah, yang 6 tetap. Berarti M aksennya 4,6. Nah, jadi koordinat bayangan segitiga KLM dengan titik K 8,5, titik L min 2, min 5, dan titik M min 4,6 setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, maka bayangannya adalah titik K aksen itu negatif 8,5, L aksen itu negatif 2, negatif 5, dan M aksen sama dengan 4,6. Contoh selanjutnya, titik P setelah direfleksikan terhadap sumbu Y diperoleh bayangannya yaitu P aksen 2, min 4. Tentukan koordinat titik P. Nah, titik asal yang mau kita cari. Nah, diketahui titik bayangan tadi P aksen itu adalah 2, negatif 4. Berarti X aksen sama dengan 2 dan Y aksen sama dengan negatif 4. Nah, karena pencerminannya terhadap sumbu Y, maka rumus yang dipakai yaitu A X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, yaitu sama dengan A aksen min X, Y. Berarti X aksen sama dengan min X. Nah, maka X itu sama dengan min Y. Nah, karena diketahui X aksen sama dengan 2, berarti X itu sama dengan min 2. Nah, Y aksen sama dengan Y. Berarti kalau Y itu sama dengan Y aksen. Nah, karena Y aksen sama dengan negatif 4, berarti Y tetap, yaitu sama dengan min 4.
Jadi koordinat titik P itu adalah min 2, min 4. Soal selanjutnya. Tentukan persamaan bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, diketahui persamaan kurvanya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Pencerminannya terhadap sumbu Y berarti A aksennya itu adalah min X, Y. Berarti X aksen itu sama dengan min X, maka X sama dengan min X aksen. Y aksen itu sama dengan Y, berarti Y sama dengan Y aksen. Nah, substitusikan yang X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan Y aksen, itu kita substitusikan ke kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, sehingga diperoleh, nah tinggal kita ganti yang Y, kita ganti dengan Y aksen, karena Y sama dengan Y aksen. Sama dengan, nah di situ X kuadrat, di persamaan kurvanya. Nah, kita ganti yang X-nya itu dengan min X aksen, berarti min X aksen kuadrat dikurang 4. Nah, X itu diganti dengan min X, berarti min 4 dikali dengan min X aksen dikurang dengan 5. Nah, baru kita sederhanakan. Jadi aksen sama dengan min X aksen kuadrat. Nah, berarti min X aksen dikali min X aksen sehingga menghasilkan positif X aksen. Berarti X aksen kuadrat karena negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, baru min 4 dikali dengan min X aksen. Nah, itu karena negatif kali negatif sama dengan positif berarti ditambah 4 X aksen dikurang 5 tetap kan dikurang 5. Nah, jadi persamaan bayangannya ya tinggal kita hilangkan aksennya. Nah, persamaan bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Untuk melatih kemampuan tentang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya boleh kalian kerjakan, yaitu soal-soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk contoh-contoh soal pencerminan yang lain akan kita bahas di video-video yang berikutnya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.